Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan bagi Bapa Yahweh. Engkau luar biasa Tuhan. Sungguh kami merasakan hadirat Tuhan. Dan kini Tuhan, kami merendahkan diri kami di hadirat-Mu. Kami rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi kami Bapa Yahweh. Dan biarlah setiap kami yang mendengar boleh mendapat berkat dari apa yang akan kami dengar Tuhan. Secara khusus, secara pribadi. Terima kasih Bapak Yahweh. Kami menyerahkan waktu ini, kami menyerahkan ruangan gereja ini hanya di dalam berkat kasih-Mu yang luar biasa. Di dalam Yesus HaMashiach, Waruah Kodes, haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Salam. Ya, luar biasa saudara, setelah saya berapa kali ya? 3 kali melayani di Erev Sabat, tetapi tanpa tatap muka. Malam hari ini luar biasa, sehingga saya tidak bisa menahan emosi saya, saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, malam hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan yang akan saya ambilkan dari kitab Lukas pasal yang ke-9 saudara, ayat yang ke-37 sampai yang ke-62. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, perikop ini berjudul Harga Mengikut Yesua. Saya akan bacakan firman Elohim malam hari ini. Dan terjadilah ketika mereka sedang dalam perjalanan, seseorang berkata kepadanya, Tuhan, aku akan mengikut engkau kemanapun engkau pergi. Dan Yesua berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung di langit mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Dan dia berkata kepada yang lainnya, ikutlah aku. Namun orang itu berkata, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu untuk menguburkan ayahku. Namun Yesua berkata kepadanya, biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang matinya sendiri. Tetapi engkau seraya pergi, wartakanlah kerajaan Elohim. Dan seorang yang lain juga berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku berpamitan dahulu kepada orang-orang di rumahku. Namun Yesua berkata kepadanya, seorang yang telah menaruh tangannya atas bajak dan menoleh ke belakang, dia tidak layak untuk kerajaan Elohim. Bapak Ibu serta saudara sekalian, dalam perikop ini, dalam peristiwa ini, Yesua berbicara dengan berapa orang tadi saudara? Dengan berapa orang? Dengan 3 orang. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di situ ada kata kerja, ikutlah. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, tetapi respon dari orang-orang ini berbeda tetapi hampir sama saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika Yesua mengajak, ya, kita melihat yang pertama minta izin agar dia bisa melakukan sesuatu terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, saudara, ya, yang kedua sama. Dia juga minta izin terlebih dahulu untuk melakukan sesuatu. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, sebenarnya ajakan Yesua ini bukan hanya merupakan suatu ajakan, tetapi kalau kita cermati lebih dalam lagi, di dalam ajakan Yesua itu ada perintah agar orang-orang ini mengikuti dia. Nah, mengapa saudara? Karena seperti kita tahu bahwa Tuhan Elohim kita, Yesua, itu memiliki rencana yang sangat indah untuk setiap orang yang mau menyambut dia
dengan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu saudara, Yesua tidak mau tawar-menawar, ya istilahnya begitu, tidak mau tawar-menawar. Yang ada hanya take or leave it, yes or no, iya atau tidak. Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, dalam ayat yang ke-61 dikatakan, dan seorang yang lain juga berkata, aku akan mengikut Engkau Tuhan, tetapi izinkan aku berpamitan dahulu kepada orang-orang di rumahku. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau saya bertanya kepada saudara, apakah salah ketika seorang anak ya diajak seseorang, kemudian dia berkata, ya saya mau ikut, tetapi izinkan saya pamitan dulu dengan orang tua saya. Kalau saya tidak pamitan nanti saya dicari dan lain sebagainya. Saudara, di dalam berbagai budaya yang ada di muka bumi ini, termasuk di Yahudi, saudara, ketika saya membaca referensi, menghormati orang tua itu juga merupakan sesuatu yang sangat penting. Itu juga ada di dalam firman Tuhan, menghormati orang tua. Kalau kita menghormati orang tua, berarti kita selalu akan minta izin atau lapor untuk segala sesuatu yang kita kerjakan. Nah saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, tetapi mengapa dalam perikop ini justru Yesua dikatakan ya tidak berkenan dengan hal ini? Kita melihat tadi ya, di ayat 59 orang ini berkata, aku mau ikut Tuhan, tetapi izinkan aku menguburkan ayahku terlebih dahulu. Jawaban Yesua, biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang matinya sendiri, tetapi engkau seraya pergi wartakanlah kerajaan Elohim. Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, jawaban Yesua di ayat 60 dan jawaban Yesua di ayat 62 ada kata-kata yang sama saudara, yaitu apa? Kerajaan Elohim. Ini artinya apa Bapak Ibu? Artinya semua urusan, segala urusan duniawi kita ketika diperhadapkan kepada urusan kerajaan Elohim, ya, menjadi tidak berharga sama sekali, menjadi tidak berarti sama sekali. Kita tahu saudara bahwa Elohim kita, bahwa Bapa Yahweh adalah Elohim yang pencemburu. Nah saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, oleh sebab itu ketika Yesua mengajak seseorang untuk mengikut dia, maka yang ada hanya satu saudara, ya. Seseorang itu harus mengatakan iya, mengesampingkan semuanya saudara. Itulah sebabnya di perikop ini saudara, judulnya adalah harga mengikut Yesua. Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, kita akan lihat dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai yang ke-21. Di sini kisah yang sama terjadi juga kepada Elisa. Bagaimana dia merespon ajakan Elia. Dikatakan demikian, dan Elia pergi dari sana dan ia berjumpa dengan Elisa anak Safat. Dan dialah yang sedang membajak. 12 pasang lembu ada di hadapannya, sedang ia sendiri berada pada yang ke-12. Dan Elia melintas di dekatnya dan dia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu jantan itu dan berlari di belakang Elia dan berkata, aku mohon, biarlah aku mencium ayahku dan ibuku, kemudian biarlah aku mengikut engkau. Dan dia berkata kepadanya, pergilah, kembalilah berkenaan dengan apa yang telah aku perbuat kepadamu. Saudara, di ayat ini terjadi hal yang sama. Elisa minta izin kepada Elia untuk dia pulang dulu, ya, istilahnya pamitan saudara.
Dia minta izin untuk bisa mencium ayahnya dan ibunya, kemudian baru dia akan mengikut Elisa. Nah saudara, apa bedanya? Sama dengan orang-orang yang diajak Yesua tadi. Dan apakah ini salah secara budaya? Tidak saudara. Ya, di Indonesia pun demikian, apalagi di Jawa, menghormati orang tua itu menjadi satu keharusan. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu dan Saudara, ketika diperhadapkan dengan kepentingan Tuhan, maka semua yang ada di dunia ini harus kita kesampingkan. Ayat yang ke-21 dari 1 Raja-Raja tadi berbunyi, maka dia kembali dari belakangnya dan mengambil sepasang lembu jantan itu, lalu dia mengorbankannya dan memasak dagingnya dengan peralatan lembu jantan itu, dan dia memberikannya kepada orang-orangnya dan mereka makan. Lalu dia berkemas dan mengikuti Elia dan melayaninya. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, ya, ini pun ada di dalam budaya kita ya saudara. Ketika seseorang itu akan pergi jauh, maka bukan saja kepada keluarga dia berpamitan, tetapi juga berpamitan kepada tetangga, kepada sanak saudara. Ya, saudara mungkin melihat kalau ada orang pindahan, ya, kalau ada orang ya khususnya pindahan, pasti makan-makan dulu, berpamitan ke tetangga kanan kiri, baru berangkat. Nah saudara, ini seolah-olah meminta doa restu dari orang-orang sekitarnya agar dia ya bisa lancar, bisa mendapatkan segala kemudahan di tempat yang baru. Nah saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, dalam hal ini Elisa juga mengungkapkan bahwa dia pengen pulang dulu ke rumah orang tuanya sebelum dia mengikuti Elia. Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, tetapi rupanya hal ini bagi Yesua, di hadapan Yesua, ketika itu berurusan dengan panggilan memberitakan tentang kerajaan Bapa Yahweh, tentang nama Yahweh, maka ini menjadi satu panggilan yang tidak bisa ditunda-tunda Bapak Ibu. Ya, tidak bisa ditunda-tunda lagi. Dan di sini juga memperlihatkan betapa pentingnya memberitakan tentang kerajaan Yahweh. Betapa pentingnya memberitakan tentang nama Yahweh. Saya ulang ayat yang ke-62 dari Lukas 9 tadi, berbunyi, namun Yesua berkata kepadanya, seorang yang telah menaruh tangannya di atas bajak dan menoleh ke belakang, dia tidak layak untuk kerajaan Elohim. Bapak Ibu serta saudara sekalian, mungkin kalau anak-anak zaman sekarang agak susah membayangkan bajak itu apa tuh ya, walaupun di sebelah kanan kiri ini ada sawah, tetapi mungkin sawah di sebelah ini tidak menggunakan bajak yang ditarik dengan sapi, karena kalau saya lihat sawahnya tidak terlalu besar. Nah saudara, kita bayangkan saja yang anak-anak muda sepeda motor lah ya, ketika saudara sudah meletakkan tangan saudara ya di stang sepeda motor, mesin sudah berbunyi, kemudian kopling sudah masuk, giginya sudah masuk ya. Nah, ketika saudara kemudian mendengar panggilan atau diajak ngomong-ngomong dengan orang yang ada di belakang saudara, atau ada sesuatu yang mengganggu fokus saudara sehingga saudara menoleh, saudara, ini bukan hal yang aman menurut saya. Ya, ini hal yang berbahaya saudara. Mengapa? Karena bisa jadi secara otomatis tangan saudara ya secara nggak sadar ini muter gas saudara, ya. Dan saudara bisa bayangkan apa yang akan terjadi pada saat saudara asik menoleh ke belakang, ini gasnya jalan, ya, motornya bisa berjalan tidak terkendali dan saudara bisa jatuh. Bisa juga kalau di depan itu ada saluran air, saudara bisa masuk ke situ dan segala kemungkinan bisa terjadi. Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, dalam ayat 62 tadi diawali dengan kata namun, atau gampangnya dengan kata tetapi. Saudara, segala sesuatu kalau kemudian ada kata tetapinya, itu pasti depan dan belakang tidak sama
Betul saudara? Aku mencintaimu, tetapi ya, saya punya uang, tetapi pasti yang tetapi di belakang tetapinya ini tidak enak saudara. Ya, saya sungguh mencintai kamu. Ya, kalau tidak percaya belahlah dadaku. Tetapi ya, sayang sekali orang tua saya tidak merestui. Apakah bisa bersama-sama saudara? Pastinya tidak. Saya punya uang, ya, tetapi untuk keperluan lain, sehingga saya tidak bisa mengajak saudara makan dan lain sebagainya saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, ketika Yesua, ya di sini ada kata, namun Yesua berkata kepadanya. Tetapi Yesua berkata kepadanya, ya, bahwa seseorang yang mau mengikut dia tidak layak apabila orang itu masih menoleh ke belakang. Nah saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, ini bukan ajakan sederhana. Ya, saudara, di dalam pengalaman hidup saya, ketika Yesua memanggil seseorang, itu sepertinya memang tingkatnya itu berbeda-beda. Ada yang seolah-olah begitu lunak Yesua mengajak, ayo mau enggak? Ya, kalau dalam bahasa sederhana seperti itu, mau enggak ikut saya? Seperti tawaran. Ya, kalau dalam bahasa Sumatera dikatakan begini ya, Sumatera Selatan, galak payo dinda udem, begitu ya. Kalau mau, ayo, kalau tidak juga tidak apa-apa. Ya, santai saudara. Tetapi ada juga dengan seseorang atau orang yang berbeda, Yesua katakan, kamu harus mengikut aku. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, tema sekarang ini, ya, tema saat ini adalah ketika Yesua mengatakan, kamu harus mengikut aku. Sehingga apa saudara? Sehingga Yesua memberikan penekanan, kamu tidak boleh menoleh ke belakang. Saudara, sudah menjadi sifat karakter manusia ya. Ya, apalagi maaf, orang-orang yang sudah di atas 50 tahun, 60 tahun saudara. Kalau saudara cermati ya, di dalam ngobrol, omong-omong, seringkali yang muncul kata apa saudara? Dulu saya, ya, zaman dulu saya kalau berangkat sekolah naik Daihatsu misalnya begitu. Yang diceritakan itu yang dulu-dulu saudara. Apalagi kalau itu membahagiakan, apalagi kalau itu menjadi satu memori yang menyenangkan, akan diulang-ulang saudara. Ya, bukan begitu saudara. Ya, saya pengalaman dengan oma saya, dengan mami saya, selalu oma dulu, ya, mami dulu begitu. Sampai cucu-cucunya yang anak zaman now saudara, wah oma ki mboseni, ya. Kui wes yang diceritake. Nah saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, itulah sebabnya pada perikop ini Yesua melihat bahwa menoleh ke belakang itu sangat berbahaya. Nah, ada apa tuh di belakang kita nih saudara? Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, tadi di depan saya katakan bahwa Tuhan yang kita sembah, Elohim Yahweh yang kita sembah adalah Elohim yang pencemburu. Elohim yang tidak mau diduakan. Sehingga kepada orang-orang khusus yang dipilih secara khusus untuk tugas khusus, Yesua berikan penekanan, kamu ikut aku dan tidak lagi memikirkan yang di belakang. Yang di belakang itu apa saudara? Kita tidak membayangkan memori 10 tahun yang lalu, tidak. Yang di belakang kita itu bisa karir kita, bisa pekerjaan kita, bisa kekayaan kita, bisa hobi kita, bisa apa saja saudara. Dan itu yang Yesua minta kepada kita untuk kita abaikan ketika kita dipilih oleh Yesua menjadi
istilahnya agen khusus begitu saudara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Kejadian 19 ayat 26, ini kisah tentang Lot. Berbunyi demikian, dan istrinya menoleh ke belakang dan dia menjadi tiang garam. Saudara, ayat ini mungkin sudah ratusan kali bahkan ribuan kali kita dengar. Ya. Tetapi saudara, bagi saya setiap firman Tuhan disampaikan itu selalu pasti ada yang baru. Nah saudara, mengapa ketika istri Lot itu menoleh ke belakang dan dia menjadi tiang garam? Nah saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, dalam hal ini ketika istri Lot itu menoleh ke belakang, ini menjadi ekspresi bahwa dia tidak percaya kepada Bapak Yahweh. Bapak Yahweh sudah sampaikan jangan menoleh ke belakang, ya, tetapi dia menoleh ke belakang. Ada ketidakpercayaan saudara. Dan saudara ini juga bisa terjadi kepada orang-orang zaman sekarang. Ya, ketika mendapat panggilan dari Tuhan banyak sekali yang menjadi pertimbangan, banyak sekali yang dipertanyakan. Kalau saya melayani Tuhan, bagaimana hidup saya? Kalau saya melayani Tuhan, bagaimana pekerjaan saya? Kalau saya melayani Tuhan, dan lain sebagainya, saudara. Tapi di sini, saudara, ya, berkali-kali kita mendengar bagaimana kesaksian Bapak Gembala, bagaimana kesaksian Om Pen, ketika seseorang itu berani mengambil keputusan, meninggalkan zona nyaman untuk ikut Tuhan. Yang pasti satu perkara, saudara, bahwa semua kebutuhan orang tersebut Bapa Yahweh tanggung dengan sempurna, dengan maksimal. Kenapa? Ya, anak-anak di sini pasti percaya kepada orang tuanya. Anak-anak di tempat ini kalau butuh uang pasti tidak akan datang kepada Om Pen misalnya, ya, tidak akan datang kepada Pak Yakub misalnya. Anak-anak di tempat ini ketika butuh uang dia pasti datang kepada orang tuanya. Papa, mama, saya butuh uang sekian. Untuk apa? Untuk ini. Nah, dan sebagai orang tua pasti akan memberi ketika alasannya masuk akal. Ketika uang itu digunakan tidak untuk hal-hal yang negatif. Nah, saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, masalahnya adalah banyak di antara kita, ya, itu yang tidak sepercaya itu kepada Bapak Yahweh. Sehingga saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kadang-kadang Tuhan itu perlu memaksa seseorang, ya, dan saudara bersyukur. Saudara dan saya bersyukur ketika, ya, ada satu situasi yang memaksa kita untuk tidak bisa lari, ya. Ketika ada satu situasi yang membuat kita ketangkap begitu istilahnya, ya, ditangkap oleh Bapak Yahweh, tidak bisa berkutik. Mengapa saudara? Karena tidak semua orang mengalami itu saudara. Itu artinya apa? Bahwa saudara memang dipilih secara khusus. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka dapat disimpulkan bahwa mengikut Yesua itu perlu fokus kepada jalan di depan kita. Saya tidak katakan saudara, mengikut Yesua itu pasti jalan di depan kita mulus, lancar, lurus, jalan tol saudara, tidak. Kadang-kadang Tuhan izinkan ada kerikil-kerikil. Saudara, kalau batu besar itu lebih gampang menghindari saudara. Kalau batu besar itu diinjak lebih enak karena batunya besar. Tetapi kalau yang di depan kita itu kerikil, saudara pernah berjalan di atas kerikil, ya, kerikil yang baru batu besar baru dihancurkan itu, ya, biasanya untuk buat jalan. Saudara jalan di situ, apa yang akan terasa? Sakit saudara, ya, sakit. Bahkan mungkin bisa jadi kaki kita terluka. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kondisi demikian pun Yesua berkata, jangan menoleh ke belakang. Ya, karena apa? Saudara, Yesua bertanggung jawab terhadap situasi itu. Ya, situasi yang saudara hadapi ketika saudara memutuskan untuk mengikut Dia, Yesua bertanggung jawab di situ. Kemudian yang kedua, saudara,
Kesimpulan yang kedua, bahwa menoleh ke belakang itu membuat kita kehilangan fokus terhadap apa yang sedang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Ya. Saudara, orang itu kalau sudah kehilangan fokus, bisa dikatakan untuk sampai kepada tujuan itu butuh waktu lebih lama. Kenapa? Ya bisa kita bayangkan saudara, ya kalau 17-an anak-anak bermain kelereng itu ya. Anak yang fokus melihat ke depan, biasanya dialah juaranya. Tetapi anak yang begitu cemas dengan lawannya ya, toleh kanan, toleh kiri, begitu kan ada anak yang model begitu, toleh kanan kiri, akhirnya kelerengnya jatuh. Demikian juga dengan kehidupan rohani kita, saudara. Ya, ketika Yesua menginginkan, Yesua sudah tetapkan tujuan kita, tetapi kita tidak fokus, saudara. Ya, maka tujuan kita itu tidak akan sempurna. Bisa jadi kita kehilangan waktu, saudara. Who knows? Siapa yang tahu? Ketika kita menunda-nunda, ya, saudara. Jadi dalam Lukas 9 ayat 62 ini bisa dikatakan demikian. Tuhan melarang kita menoleh ke belakang. Ya, artinya agar kita tidak memberikan fokus kita kepada hal-hal yang tidak utama atau tidak penting dalam hidup kita. Tadi sudah saya sebutkan, bisa jadi itu kekayaan kita, karir kita, prestasi akademis, popularitas, dan segala sesuatu. Zona aman kita, ya, karena menoleh ke belakang bisa membuat rencana Tuhan dalam hidup kita kacau balau, saudara. Mungkin saudara bertanya, apa Tuhan tidak bisa tuh, ya, membuat kita lurus, membuat kita fokus, mendorong kita ya sehingga kita on the track, tidak ke kiri, tidak ke kanan? Bisa, saudara. Tetapi tidak seperti itu cara kerja Tuhan. Cara kerja Tuhan itu kerjasama. Ya. Cara kerja Tuhan itu kita mau, Tuhan mau. Untuk meraih sesuatu yang sudah Tuhan siapkan. Tuhan memberi kita hak memilih. Nah, itu yang berbahaya, saudara. Kalau kita tidak berhikmat, ya, tidak memiliki hikmat untuk ikut apa yang Tuhan mau. Yang kedua, saudara, fokus kepada apa yang Bapa Yahweh inginkan dan kehendaki untuk Ia genapi melalui kita. Saudara, kita nggak pernah tahu, ya. 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, Om-Pen ini sudah seperti apa? Ya, tapi bisa jadi ketika Om-Pen tidak on fire sekarang misalnya, bisa jadi api ini tidak naik, tetapi stuck atau menurun. Bukan begitu, saudara? Ya. Tetapi, nah makanya pilihan ini ada dalam diri Om-Pen. Ketika Om-Pen memutuskan terus on fire, terus memberitakan tentang nama Yahweh, ya, mengikuti jejak Pak Yakub, maka saya percaya 10 tahun ke depan Om-Pen akan menjadi sangat luar biasa. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu apa yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing tidak sama, saudara. Ya, tidak sama. Talenta yang Tuhan berikan, kemampuan yang Tuhan berikan tidak sama. Tetapi pesan firman Tuhan malam hari ini adalah apa yang kita temui atau apa yang kita dapat, apa yang Tuhan taruh di tangan kita untuk kita kerjakan, mari kita kerjakan dengan setia, saudara. Ya, kita kerjakan dengan setia. Mengapa, saudara? Karena kita nih hanya seorang hamba, saudara. Kita nih hamba, ya. Kalau namanya hamba, itu melayani tuannya. Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, ya, saya teringat sesuatu, saudara. Saya tipe orang yang kesaksian sedikit ya, saudara.
Saya tipe orang penyuka binatang, ya, penyuka binatang. Tetapi selama ini saudara, yang saya suka pelihara itu adalah anjing. Ya, anjing saudara. Karena anjing itu terkenal setia dengan tuannya dan lain sebagainya. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, akhir-akhir ini berawal dari ya kucing tetangga yang ditelantarkan. Sekarang ini justru saya memelihara kucing saudara ya. Di rumah saya ada 7 kucing, 7 ekor kucing saudara. Dari 2 menjadi 7 saudara. Waduh ribet ya. Nah, karena saya mulai menyukai saudara, saya browsing, saya lihat karakter kucing seperti apa. Kalau anjing saya sudah tahu, saya lihat karakter kucing seperti apa. Ternyata bertolak belakang luar biasa saudara. Kalau anjing, itu dia menganggap dirinya adalah pelayan bagi tuannya. Oleh sebab itu, dia mau berani melakukan apapun demi tuannya, saudara. Nah, bagaimana dengan kucing? Kalau kucing dibalik, saudara. Jadi kalau Bapak Ibu mau melihara kucing, dipikirkan lagi baik-baik ya. Kucing itu menganggap orang yang memelihara dia itu adalah pelayannya. Jadi, orang yang memelihara kucing, di benak kucing itu adalah pelayan dari kucing tersebut. Kucing ini selalu berpikir, I am deserve to have it. Saya layak menerima itu. Saya layak diberi makan enak. Saya layak mendapat tempat tidur hangat. Saya layak mendapat ini, itu, dan lain sebagainya. Sementara kalau anjing tidak, saudara. Ya, dia menerima apa saja yang tuannya berikan. Dan saya percaya, Tuhan yang baik pasti tidak akan memberikan yang buruk, bukan saudara? Ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, yang ingin saya katakan adalah bahwa di antara orang-orang percaya pun ada 2 mental ini, saudara. Kita akui atau tidak, ya. Kita mau sakit hati atau tidak, tetapi ada 2 mental seperti itu. Ada yang di dalam hatinya itu, saya melayani Tuhan, saya memang pelayan Tuhan, saya mau menyenangkan Tuhan. Yang harus saya kerjakan adalah membuat Tuhan saya suka, berkenan. Tetapi ada juga yang lain, oh Tuhan itu asisten saya. Sehingga saudara, dalam segala kondisi situasi yang ada hanya apa saudara? Tuhan tolong sembuhkan saya, Tuhan tolong berkati saya, Tuhan tolong lakukan ini, Tuhan tolong lakukan itu untuk saya, Tuhan begini, Tuhan begitu. Nah saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, melalui firman Tuhan malam hari ini, ya kita sudah diingatkan. Kita diberi hak untuk memilih oleh Tuhan. Ketika kita menerima panggilan, kita mau menerima atau tidak. Tetapi setelah kita menerima saudara, jangan lupa ada harga yang harus dibayar. Tapi jangan khawatir saudara. Saudara membayar harga tidak sendirian. Karena Tuhan kita tidak akan pernah meninggalkan kita sendiri saudara. Ya. Mungkin buat saudara, wah pelayanan ini begitu sulit, ya. Begitu menguras tenaga, begitu menguras waktu. Jangan khawatir saudara, karena Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach secara khusus akan mendampingi kita, akan selalu menolong kita, ya. Walaupun bisa jadi tadi saya katakan dalam pelayanan kita ada kerikil yang harus kita injak yang membuat kaki kita luka. Tetapi sekali lagi saudara, di ujung sana Yeshua membawa obat, ya, untuk kita saudara. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, berkali-kali ya di dalam ayat yang kita baca tadi, beberapa kali dikatakan Yeshua berkata, ikutlah aku, ya, ikutlah aku. Nah saudara, Yeshua menginginkan orang-orang yang berkualitas, ya, bukan saja secara pengetahuan, tetapi yang pasti yang penting adalah orang ini berkualitas di dalam pengertiannya, pemahamannya akan kasih Elohim.
Sehingga ketika dia diundang oleh Tuhan, diajak oleh Tuhan bekerja di ladangnya, sebagai apapun dia tidak akan berdalih. Yang terakhir saudara, mengikut Yesua atau pengikut Yesua adalah orang-orang yang bebas dari kekhawatiran duniawi masa depan. Mengapa saudara? Karena orang-orang yang mengikut Yesua, ya, dia dijamin oleh Tuhan sendiri kehidupannya. Saudara jangan membayangkan bahwa kemudian saudara akan berkelimpahan. Saudara memiliki rumah tangga yang aman, tentram dan damai, ya. Memiliki keluarga yang sakinah glory itu berkat tersendiri saudara. Tidak semua orang bisa demikian. Memiliki anak-anak yang takut Tuhan, bisa membawa anak menjadi anak-anak yang takut Tuhan, itu juga bukan hal yang gampang. Ya, bukan hal yang sepele. Sementara di luar sana banyak orang tua begitu frustasi. Anaknya diajak ke gereja tidak mau, diajak berdoa tidak mau, mesbah keluarga apalagi. Tetapi ketika saudara begitu mudah, ayo nak kita beribadah. Dalam bahasa Jawa dikatakan semerintil, ya, anak-anak ada semua di ruang gereja ini. Bukankah itu kebahagiaan saudara? Dan bukankah itu hanya bisa terjadi ketika kita itu tadi tidak lagi memikirkan keduniawian kita secara pribadi, tidak memikirkan kebutuhan-kebutuhan kita, kepentingan kita secara pribadi. Tetapi ketika kita sudah katakan, ya Tuhan, aku mau ikut Engkau, tidak ada tetapi lagi saudara. Maka yang saya katakan adalah bahwa Yesua Waruah Kodes, dia akan menjamin hidup kita. Dia akan menjadi sahabat kita, menjadi sosok yang selalu mendampingi kita, yang akan menolong kita dalam setiap pergumulan kita, apapun itu bentuknya. Kita hanya perlu percaya saudara, ya, kita hanya perlu percaya kepadanya. Sebab seperti Dafar Elohim katakan, tidak ada orang tua yang memberi anaknya apa saudara? Ular. Ya. Orang tua pasti akan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Demikian juga dengan Elohim kita. Amin. Bapak Yahweh memberkati.